Bab 1631. David, kamu sangat lucu. Jangan bicara tentang bagaimana perusahaan perdagangan yang baru kamu dirikan akan bertahan di bawah situasi yang intens ini. Kompetisi. Bahkan jika kau punya kekuatan, itu tidak ada hubungannya denganku. Lagi pula, treasure trove bukan milikku, kata Alba sambil tersenyum. Bagaimana bisa? Bukankah kau adalah nona muda ketiga dari treasure trove? Bukankah treasure trove milik keluarga Fellowes? Tanya David curiga. Saya adalah nona muda ketiga dari treasure trove, tetapi saya bukanlah pewaris treasure trove. Sebagai seorang wanita, saya tidak memenuhi syarat untuk menjadi pewaris. Bukankah ini diskriminasi yang mencolok? Kupikir kekuatan besar seperti milikmu seharusnya lebih memilih orang yang kuat daripada orang yang lemah, atau siapapun yang berbudi luhur. Mengapa mereka masih begitu patriarki? David, kamu salah. Semakin besar kekuasaan, semakin penting pula warisan darah. Wanita harus menikah di masa depan, jadi bagaimana mereka bisa dipercayakan dengan tanggung jawab penting? Kalau begitu, jangan menikah saja. Sama saja kalau kamu menemukan menantu yang tinggal serumah denganmu. Itu juga tidak akan berhasil. Garis keturunan wanita jauh lebih lemah daripada pria, sementara garis keturunan anak-anak yang mereka lahirkan akan semakin tipis. Selain itu, garis keturunan itu akan semakin lemah di masa depan. Hanya pria yang dapat meneruskan garis keturunan keluarga. Saya tidak mengerti apa yang ada dalam pikiranmu. Sudah berapa umurmu sampai kamu masih peduli dengan hal ini? David menggelengkan kepalanya dan bertanya. Pria dan wanita setara di bumi. Tak disangka, ternyata masih ada adat istiadat kuno seperti itu yang terus dilanjutkan di angkasa berbintang yang jauh ini. Mereka mengalami kemunduran. Garis keturunan keluarga adalah kelanjutan dari sebuah keluarga. Ini adalah kebenaran abadi sepanjang masa. Semua kekuatan keluarga akan sangat mementingkannya. Namun, wajar saja jika seseorang sepertimu yang mewarisi keterampilan dari seorang guru tidak memahami hal ini. Saat kau menjadi lebih kuat dan memiliki keluarga sendiri, kau akan mengerti, jelas Alba. Dia tidak mau menerima fitnah ini. Namun, Alba tidak merasa ada yang salah dengan aturan kuno tentang pewarisan darah. Dia hanya membenci dirinya sendiri karena dia seorang wanita, dan bukan pria. Alba menganggap dirinya tidak lebih buruk dari pewaris keluarga Fellowes. Hanya karena dia seorang anak perempuan, dia tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan mereka. Bukan saja dia tidak memenuhi syarat untuk berkompetisi, tetapi dia bahkan tidak dapat membuat keputusan tentang pernikahannya. Demi kebaikan keluarga, Alba hanya bisa mengorbankan kebahagiaannya untuk menikah dengan keluarga lain demi memperkuat keluarga Fellowes. Inilah tragedi terlahir dalam keluarga besar. Jadi, Nona Fellowes, apakah Anda juga akan meninggalkan keluarga Fellowes dan menikah di masa mendatang? Tanya David tiba-tiba. Tentu saja, ini adalah misiku sebagai anggota keluarga Fellowes. Alba menjawab sebagaimana mestinya. Tidak tampak sedikit pun rasa ketidakpuasan di wajahnya. Adapun apakah dia menyimpannya di dalam, hanya dia yang tahu. Apakah itu merupakan hubungan perkawinan antara keluarga? Kenapa bertanya padaku kalau kau sudah tahu? Alba mendesah. Apakah keluarga besar seperti keluarga Fellowes perlu menikah dengan keluarga lain? Tanya David dengan bingung. Beliau merasa bahwa ketika kekuatan keluarga sudah mencapai taraf tertentu, tidak perlu lagi mengorbankan kebahagiaan generasi muda demi hubungan suami istri. David, sepertinya kau memang baru saja dibebaskan oleh tuanmu dan sama sekali tidak memahami struktur kekuatan kerajaan bintang. Benar sekali. Tolong jelaskan padaku. Jika Anda membandingkan kekayaan di Star Kingdom, keluarga Fellowes pasti dapat menempati peringkat 3 teratas, tetapi jika Anda membandingkan kekuatan, keluarga Fellowes bahkan tidak dapat mencapai 20 teratas. Ketika kekuatan Anda tidak sesuai dengan kekayaan Anda dan tidak seimbang, Anda perlu menemukan cara untuk menyelesaikannya. Pernikahan adalah salah satu solusinya. Ketika Alba menjelaskannya dengan cara ini, David memahaminya sepenuhnya. Keluarga Fellowes tidak lemah, tetapi mereka terlalu kaya dan ini menyebabkan status mereka menjadi tidak seimbang.
Kekayaan keluarga yang masuk dalam peringkat 3 teratas setidaknya harus memiliki kekuatan yang masuk dalam peringkat 5 teratas agar bisa menjaga keseimbangan. Sementara itu, kekuatan mereka hanya berada di posisi 20 besar, jadi itu memang belum cukup. Hal ini menyebabkan keluarga Veloes harus mencari cara untuk menebus kesalahannya. Menemukan pernikahan dengan kekuatan yang lebih kuat dari diri sendiri adalah salah satunya. Cara lainnya tidak lain adalah dengan menyumbangkan sebagian kekayaannya untuk menjaga keamanan keluarga. Setiap keluarga memiliki masalahnya sendiri. Tampaknya keluarga besar sekuat keluarga Veloes juga tidak baik-baik saja. Bab 1632. Jika mereka tidak ingin takut pada siapapun atau kekuatan apapun, mereka harus berdiri di puncak piramida dan memandang semua orang di bawahnya. Alasan mengapa Alba berkata demikian kepada David, seorang pemuda yang baru ditemuinya, adalah karena ia mempunyai beberapa pemikirannya sendiri. Berdasarkan serangkaian perilaku David, tuannya kemungkinan besar adalah seorang santo suci yang bersembunyi di bagian gelap kerajaan bintang. Sekarang keluarga Veloes tidak kekurangan apapun kecuali seorang santo suci sebagai pendukung. Jika mereka memiliki orang seperti itu, keluarga Veloes tidak perlu lagi dikekang oleh kekuatan lain dan mereka sendiri dapat sepenuhnya mengendalikan semua kekayaan itu. Mereka akan menggunakan semua itu untuk mengembangkan kekuatan mereka. Jika ini terjadi, tidak akan lama lagi kekuatan keluarga Veloes akan meroket lagi. Ini jelas merupakan tonggak sejarah bagi keluarga Veloes. Jika Alba dapat mendatangkan pendukung Secret Saint untuk keluarga Veloes, maka nasibnya juga akan ditulis ulang. Dia tidak ingin keluarganya mengatur nasibnya dan memaksanya menikah dan memiliki anak. Hanya saja terlalu sulit untuk keluar dari situasi ini. Alba tidak menemukan peluang apapun selama bertahun-tahun ketika dia akhirnya melihat secercah harapan saat bertemu David. Meski secercah harapan ini masih tipis, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Nona Veloes, sejujurnya, apakah Anda bersedia membiarkan keluarga Anda mengatur pernikahan untuk Anda dengan pria yang tidak Anda sukai, mengorbankan kebahagiaan Anda hanya untuk menjaga stabilitas sementara keluarga Veloes? Tanya David dengan sungguh-sungguh. Dia melihat sesuatu yang tidak biasa dalam nada dan ekspresi Alba. Wanita ini memiliki pikirannya sendiri, jadi rencana baru terbentuk dalam pikiran David. Visi Marley akan terlalu sempit jika dia membiarkannya mengelola perusahaan perdagangan. Dia pasti akan merencanakan dengan matang sebelum mengeluarkan uang, sehingga efeknya akan terbatas. Jika dia menarik Alba, mungkin hasilnya akan berbeda. Sebagai nyonya muda ketiga Treasure Trove, dia sama sekali tidak punya konsep uang, sehingga dia tidak akan menahan diri saat membelanjakannya. Satu-satunya masalahnya adalah dia tidak banyak berhubungan dengan wanita ini, dan dia tidak mengenalnya dengan baik. Oleh karena itu, ia masih perlu mengamati selama beberapa saat. Memangnya kenapa kalau aku tidak? Sebagai wanita dari keluarga Veloes, aku hanya bisa pasrah menerima takdirku, jawab Alba dengan suara agak pelan. Wajahnya sangat tenang, dan David tidak melihat perubahan apapun. Namun, pada saat ini, jantung Alba berdetak dengan gugup dan cepat. Napasnya juga mulai menjadi sedikit pendek. Alba tahu titik baliknya kemungkinan akan muncul. Karena David menanyakan hal itu kepadaku, apakah itu membuktikan bahwa aku punya harapan untuk bergantung pada murid orang suci ini? Apakah itu berarti aku punya harapan untuk terbebas dari ikatan keluargaku begitu aku melakukannya? Apakah itu berarti saya tidak perlu menikahi pria itu lagi? Asteris. Bab 1633. Suara Alba yang dalam membuat mata David berbinar. Saya punya mimbar selama Alba tidak puas dengan status quo dan ada keretakan dalam hubungannya dengan keluarganya. Ada kemungkinan besar bagi David untuk menariknya guna membantu rencana besarnya dalam menghabiskan uang. David yakin, dengan bantuan Alba, pendirian perusahaan dagang itu pasti akan berjalan jauh lebih lancar. Lebih jauh lagi, dia bisa dengan sempurna menyembunyikan identitasnya jika dia menggunakannya sebagai kedok. Namun, Alba masih menjadi nyonya muda ketiga dari Treasure Trove. David ingin menghabiskan banyak uang, yang jumlahnya mencapai puluhan miliar dolar bintang. Bahkan jika dia adalah nyonya muda ketiga Treasure Trove dan tidak memiliki konsep uang, dia pasti akan terkejut.
Akan sedikit merepotkan jika dia melaporkan hal ini kepada keluarganya. Bagaimana caranya agar wanita bercadar di depanku ini mau mengikutiku sepenuh hati? David masih perlu mencari tahu hal ini. Ia tidak menyangka pesonanya mampu membuat Alba jatuh cinta padanya saat ini. Ini adalah seorang wanita yang memiliki banyak pengalaman dan memiliki pikirannya sendiri. Karena kamu tidak mau, kenapa kamu tidak memikirkan jalan keluar? Lagi pula, pernikahan adalah masalah seumur hidup. Jika kamu membuat pilihan yang salah, tidak ada jalan kembali. David terus membangkitkan sentimen Alba. David, kamu sudah tinggal bersama tuanmu begitu lama sehingga kamu tidak mengerti ketidakberdayaan kekuatan keluarga. Di permukaan, semuanya tampak sempurna, tetapi tidak selalu demikian. Izinkan saya mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Silakan, Nona Velowes. Jika tuanmu menjodohkanmu, bisakah kau menolaknya? Atau apakah kau sanggup menolaknya? Tentu saja, jawab David tanpa ragu. Dia bahkan tidak memiliki tuan, jadi bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Ia lalu menambahkan, lagi pula, majikanku tidak akan memaksaku melakukan hal-hal yang tidak ingin kulakukan. Sepertinya hubunganmu dengan tuanmu sangat baik, jadi izinkan aku bertanya lagi. Jika tuanmu terluka dan pernikahanmu ini dapat membantunya, apakah kau masih akan menolaknya? Baiklah, David tidak tahu bagaimana menjawabnya. Jika dia menolak, dia akan tampak tidak berperasaan dan egois. Tuannya terluka, dan dia sama sekali tidak rela berkorban demi tuannya. Akan tetapi, jika dia menerimanya, bukankah itu berarti Alba juga harus menerima pengaturan pernikahan di rumah? Tanpa bantuannya, rencananya untuk menghabiskan uang akan terhenti sementara lagi. David berpikir sejenak sebelum berkata, jika memang begitu, saya mungkin akan mencari solusi saya sendiri terlebih dahulu untuk melihat apakah saya dapat membantunya. Jika tidak berhasil, saya hanya bisa menerima keadaan ini. Nona Velowes, Anda juga dapat mengikuti metode ini. Bagaimanapun, keluarga Velowes tidak putus asa sekarang, jadi Anda masih memiliki kesempatan untuk keluar dan mengambil risiko. David, idemu terlalu sederhana. Apa kau pikir aku tidak mau? Namun, situasi yang dihadapi keluargaku saat ini tidak dapat diselesaikan oleh orang biasa. Sekalipun aku berusaha sekuat tenaga, aku tidak dapat melihat secercah harapan pun. Jika aku ingin mengeluarkan keluarga Velowes dari situasi ini, aku tidak dapat melakukan apapun kecuali. Kecuali apa? Tanya David tiba-tiba. Dia langsung menyesalinya setelah bertanya. Apa hubungan kesulitan keluarga Velowes dengannya? David hanya ingin Alba membantunya membuat perusahaan dagangnya lebih besar dan lebih kuat, serta menghabiskan lebih banyak uang. Asal dia menghabiskan uang, kekuatannya akan meningkat. Bahkan jika perusahaan dagang itu dianeksasi di masa depan, itu tidak masalah. Yang diinginkannya hanyalah poin yang melimpah. Dia tidak ingin terlibat dalam pertikaian semacam ini antara keluarga besar. Setelah David menanyakan hal itu, Alba menjawab dengan tidak sabar, kecuali jika ada orang suci yang berdiri di belakang keluarga Velowes untuk membantu. Keluarga Velowes keluar dari kesulitan mereka. Namun, bahkan jika aku memisahkan diri dari keluarga, di mana aku bisa menemukan seorang suci? Santo, pada akhirnya, aku tetap harus kembali ke keluargaku dan menerima takdirku dengan patuh. Setelah mengatakan ini, dia menatap tajam ke arah David. Pada saat ini, David tersenyum pahit dalam hatinya. Alba sungguh menakjubkan. Saya terjebak tanpa menyadarinya. Sekarang, dia hanya bisa menelan ludah dan berkata, Nona Velowes, jika Anda dapat menggunakan koneksi dan pengetahuan Anda untuk membantu saya mengembangkan perusahaan perdagangan, saya dapat membantu Anda mematahkan perangkap keluarga Anda dan menyelamatkan Anda. Bagaimana menurut Anda? Para orang suci sangat kuat dan mereka berada di puncak piramida di Kerajaan Bintang. Bab 1634. Mereka akan dihormati dan dipuja oleh banyak orang di Star Kingdom. Namun, David tidak takut karena ia memiliki sistemnya. Cepat atau lambat, ia akan mencapai tahap itu. Jika Alba dapat membantunya memperbesar perusahaan dagangnya, ia dapat dengan cepat menghabiskan puluhan miliar dolar bintang. Setelah dia mendapatkan cukup poin mewah untuk mencapai Secret Saint,
dia bisa membantu keluarga Veloes. Dia ingin menyelamatkan Celeste dari tangan 4 tetua terhormat Sekte Iridescent. Setelah itu, ia akan pergi ke benua Simons untuk mencari Neki guna membalas dendam. Akan aman hanya jika dia menjadi orang suci. Tidaklah cukup menjadi orang suci sejati. Sejauh pengetahuannya, Guru Celeste adalah seorang santo sejati. David ingin memperbesar perusahaan dagangnya, dan dia perlu mengeluarkan uang untuk mendapatkan poin berlimpah guna meningkatkan kekuatannya. Sementara itu, Alba ingin menghancurkan situasi keluarga Veloes dan mengubah takdirnya. Kebutuhan keduanya tidak saling bertentangan. Bahkan, mereka saling melengkapi dengan sempurna dalam membantu David mencapai tujuan akhirnya. Alba terus menatap David sepanjang waktu. Dia ingin tahu apakah Guru David adalah seorang santo suci, tetapi dia hanya bisa memastikannya secara tidak langsung. Kalau saja Guru David bukan orang suci-suci, ekspresi wajah dan tatapan matanya pasti akan mengalami sedikit perubahan saat dia menyebut orang suci-suci, sosok terkuat di kerajaan bintang. Dia mungkin memperlihatkan ekspresi kagum, takut, atau teror. Mustahil baginya untuk tetap bersikap acuh tak acuh. Jika Guru David benar-benar seorang santo suci, emosi seperti takut, ngeri, dan teror tidak akan tampak di wajahnya karena dia sudah tinggal bersama seorang santo suci begitu lama. Hasil akhir membuat Alba gembira. Dari ekspresi dan tatapan mata David, yang terlihat olehnya hanyalah ketidakpedulian. Apa artinya itu? Berarti Guru David itu benar-benar seorang santo suci, yang sejalan dengan perilaku David. Lebih jauh, apa yang dikatakan David juga menegaskan hal ini. Jika dia dapat membantunya memperbesar perusahaan perdagangan, dia akan membantu keluarga Veloes keluar dari situasi mereka. Itu adalah tawaran yang sangat bagus. Itu seperti makan siang gratis. Bagaimana Alba tidak setuju? Sebanyak apapun harta benda yang dimiliki seseorang, jika tidak diimbangi dengan kekuatan untuk melindunginya, maka orang lain akan tetap menginginkannya. Sebagai gundik muda ketiga keluarga Veloes, Alba sangat menyadari kebenaran ini. Di mata mereka yang tidak memahami hal ini, keluarga Veloes memang baik-baik saja. Mereka memiliki kekayaan yang tak terkira dan segalanya berjalan sesuai keinginan mereka. Akan tetapi, pasukan tingkat atas di kerajaan bintang semuanya mengetahui kebenarannya. Keluarga Veloes berjalan di atas kulit telur. Mereka tidak hanya menghabiskan separuh pendapatannya untuk manajemen setiap tahun, tetapi mereka juga harus mengirim beberapa wanita terbaiknya untuk menikah dari waktu ke waktu. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan stabilitas keluarga Veloes. Wanita terbaik dalam generasi keluarga Veloes ini tidak diragukan lagi adalah Alba. Sejujurnya, dia sudah pendiam. Tak lama kemudian, dia akan menikah dan memainkan peran tradisional sebagai istri yang baik. Meskipun lelaki itu juga merupakan salah satu petinggi generasi muda kerajaan bintang, Alba tidak menyukai pengaturan ini. Dia punya idenya sendiri. Bahkan jika dia ingin menikah, dia harus menikahi seseorang yang disukainya dan tidak boleh menikah secara paksa. Bab 1635. David, bisakah kau memutuskan sendiri? Atau membayangkan kau mewakili tuanmu? Alba bertanya dengan serius. Tentu saja, aku satu-satunya muridnya, jadi apapun yang kulakukan, dia akan mendukungku tanpa syarat, jawab David. Jadi, kamu mengatakan yang sebenarnya, kan? Jika saya menciptakan perusahaan dagang, Anda akan membantu keluarga Veloes mengubah situasi mereka, bukan? Kau akan membantu keluarga Veloes keluar dari kesulitan mereka saat ini, kan? Nona Veloes, jika seorang suci-suci dapat menyelesaikan masalah keluargamu seperti yang kau katakan, maka ya. Bagaimanapun, hanya ada aku dan guru dalam garis keturunanku, tidak seperti sekte lain yang jumlah orangnya banyak. Aku tidak memiliki senior atau grandmaster, jadi aku hanya bisa meminta guruku untuk datang. Alba terdiam. Apakah anak ini tidak tahu kekuatan penakal dari seorang santo suci? Berapa banyak orang suci yang ada di seluruh kerajaan bintang? Termasuk Tuan David yang bersembunyi secara rahasia, tidak banyak. Mereka adalah kekuatan tempur terkuat di kerajaan bintang. Baiklah, kalau begitu kita akan membuat kesepakatan, tetapi saya perlu tahu seberapa besar perusahaan Anda.
Tidak realistis untuk mencapai level 5 perusahaan perdagangan teratas dan saya tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Bahkan jika saya bisa, waktunya tidak akan cukup. Saya tidak punya persyaratan apapun untuk ini, jadi lakukan saja yang terbaik. Saya akan menyediakan dana dan Anda hanya perlu memanfaatkan jaringan Anda dan melakukan yang terbaik. Berapa banyak uang yang bisa Anda sediakan? Aku akan memberi sebanyak yang kau mau. Tapi aku harus bersembunyi di balik perusahaan dagang ini, jadi kau dan Marley akan bertanggung jawab di permukaan. Baiklah. Tapi David, apakah kamu yakin bisa memberiku dana sebanyak yang aku mau? Tentu saja, aku yakin. Sekte kita memiliki tradisi yang panjang dan telah mengumpulkan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Selain pelatihan, menghabiskan uang juga sangat penting saat aku keluar kali ini, kata David serius. Menghabiskan uang memang hal terpenting baginya saat ini. Segala hal lainnya tidak penting dibandingkan dengan ini. Baiklah, kalau begitu, kapan kita mulai? Apakah kamu masih akan berpartisipasi dalam pelanggan ini? Saya harus berpartisipasi dalam pelanggan. Dan saya ingin membangun perusahaan dagang secepat mungkin. Bagus, aku akan menyerahkan pendirian perusahaan dagang itu kepada orang lain. Saat kita kembali dari pelangangan, aku akan segera memulainya. Aku berjanji padamu bahwa aku pasti akan memuaskanmu. Saya harap Anda tidak akan mengecewakanku, karena ini adalah kesempatan terakhirku, kata Alba dengan sungguh-sungguh. Nona rekan-rekan, jangan khawatir. Saya, David Liddell, adalah orang yang menepati janji dan tidak akan pernah mengingkari janji saya. Saya harap begitu. Keduanya membahas langkah selanjutnya sebelum David pergi dengan perasaan puas. Alba segera memerintahkan pendirian perusahaan perdagangan baru dan menyerahkannya kepada Elmer. Elmer sangat bingung mengapa Nona Alba tiba-tiba ingin membangun perusahaan dagang baru. Namun, dia tidak bertanya. Gaya Elmer selalu mengamati dan melakukan pekerjaannya tanpa mengajukan terlalu banyak pertanyaan. Setelah David pergi, Alba perlahan mulai tenang. Kenyataannya, jika keluarga Fellowes ingin mengubah keadaan mereka saat ini, cara terbaik adalah dengan mengangkat salah satu anggota keluarga Fellowes dan menjadi orang suci. Ini adalah metode yang paling efektif dan berlaku selamanya. Jika tidak, kemungkinan besar mereka akan terjerumus ke dalam kesulitan lain setelah keluar dari kesulitan tersebut. Ada 3 Grandmaster dalam keluarga Fellowes yang berada di pangkat Saint sejati. Namun tak seorang pun dari mereka dapat mencapai Saint suci. Untuk mengendalikan takdirnya, Alba hanya bisa bertaruh pada David. Karena tidak banyak waktu tersisa untuknya. Begitu laki-laki itu keluar, sudah saatnya Alba menikah. Dia harus bergegas. Kemunculan David jelas merupakan kesempatan yang diberikan Tuhan kepadanya. Jika dia tidak merebutnya, Alba tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Meskipun dia baru saja bertemu David belum lama ini, dia memberikan kesan yang cukup baik pada Alba. Setidaknya dia tidak merasa jijik padanya. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa sektenya telah mengumpulkan kekayaan yang tak terhitung banyaknya. Alba akan perlahan menguji seberapa besar sebenarnya hal ini. Jika memang banyak, dia tidak akan mengincar kekayaan keluarga Fellowes. Hal ini terutama karena selera makan keluarga pria telah meningkat selama bertahun-tahun. Jika keluarga Fellowes tidak segera memikirkan rencana, kemungkinan besar mereka akan kehilangan treasure trove. Bab 1636. Inilah tragedi sesungguhnya dari keluarga Fellowes. Alba berharap David dapat menepati janjinya dan membantu keluarga Fellowes keluar dari kesulitan mereka saat ini. Sekalipun David dan tuannya menimbulkan lebih banyak masalah, mereka tidak bisa menghancurkan keluarga Fellowes secepat itu. Dengan begitu keluarga Fellowes punya waktu untuk bereaksi. Yang paling ditakutkan Alba sekarang adalah kalau treasure trove masih akan jatuh ke tangan lelaki itu setelah ia menikah dengannya. Keluarga Fellowes akan jatuh dari kejayaannya setelah kejadian itu. Pada saat itu, apa jadinya Alba? Keluarga Fellowes yang membesarkannya tidak ingin melihatnya. Dia juga tidak memiliki hak untuk berbicara di rumah suaminya. Saat itu, dia, Alba Fellowes, mungkin menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada seorang pembantu. Oleh karena itu, dia harus menyelamatkan dirinya sendiri.
Setelah David meninggalkan Alba dengan puas, ia mulai berkeliaran di jalanan. Dia sedang dalam suasana hati yang baik sekarang. David berencana menghabiskan triliunan dolar bintang dalam pelelangan dan puluhan ribu poin mewah untuk naik pangkat dari peringkat penguasa pemula ke peringkat penguasa puncak atau Saint Parsial. Setelah kembali, dia akan meminta Alba untuk menggunakan identitasnya sebagai nyonya muda ketiga Treasure Trove untuk segera mengembangkan perusahaan perdagangan yang baru didirikan. Setelah mencapai level tertentu, dia kemudian bisa menerobos Saint Realm dan mencapai Prasein. Itu belum semuanya. Menjadi Prasanto masih jauh dari cukup. Pada saat itu, ia perlu mengumpulkan poin mewah secara perlahan. David membuat perhitungan kasar. Kalau dia ingin meningkatkan kekuatannya ke tingkat orang suci-suci, dia akan membutuhkan 10 juta poin kemewahan untuk tubuh dan pikirannya hanya untuk naik dari orang suci sejati ke orang suci-suci. Totalnya akan menjadi 20 juta poin mewah. Bila dikonversi ke dolar bintang, jumlahnya akan menjadi 2 kuadriliun dolar bintang. Terlebih lagi, jumlah ini belum termasuk poin yang sebelumnya dibutuhkan untuk mencapai titik tersebut. Dia masih belum punya ide tentang bagaimana cara menghabiskan uang sebanyak ini. Apa yang harus saya lakukan? Waktu tidak menunggu siapapun. Semakin lama Celeste berada di Gua Es, semakin besar pengaruhnya terhadap kepribadiannya. Dia tidak ingin menjadi orang asing yang telah kehilangan semua perasaannya setelah dia meninggal. Cukup. Ini bukan hasil yang dia inginkan. Saat berjalan di jalan, David menyadari bahwa ada banyak suara di depannya. Suara pertengkaran segera memenuhi telinganya. Kau boleh pergi. Tuanku telah membeli tempat ini. Sejak saat itu, tempat ini menjadi milik tuanku, dan kau tidak akan punya urusan apapun dengan tempat ini lagi. Omong kosong. Keluarga Allen telah mengelola kedai ini selama ratusan tahun, jadi bagaimana kami bisa menjual tempat ini kepadamu? Aku bicara omong kosong. Lihat ini. Jelas tertulis di akta ini bahwa kedai keluarga Allen telah dijual kepada majikanku oleh Mosi Allen. Di sana juga ada tanda tangan dan sidik jari Mosi Allen. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Ayahku tidak akan menjual kedai itu kepadamu. David mendengarkan percakapan antara keduanya. Tiba-tiba muncul inspirasi dalam pikiranku. Tunggu, perolehan. Dia memikirkan sebuah rencana yang berani. Sebuah rencana yang memungkinkannya menghabiskan kuadriliun dolar bintang sekaligus. Suatu ketika rencana ini berhasil. Dia, David Liddell, akan segera menjadi orang suci dan salah satu pasukan tempur teratas di Kerajaan Bintang. Bab 1637. Ketika mendengar kata akuisisi dan akta dalam pertengkaran di jalan, sebuah rencana yang berani dan gila tiba-tiba muncul di benak David. Jika dia mengumpulkannya langkah demi langkah, dia akan membutuhkan lebih dari 10 juta poin mewah untuk menjadi orang suci. Dia tidak tahu berapa lama dia harus menunggu. Namun, jika rencana ini berhasil, maka bukan lagi mimpi baginya untuk menghabiskan kuadriliun dolar bintang, memperoleh puluhan juta poin mewah, dan mencapai pangkat orang suci-suci. Hanya saja masih terlalu dini untuk melakukan hal ini sekarang. Alba harus terlebih dahulu memperbesar perusahaan dagangnya, dan rencana ini hanya akan berhasil setelah memiliki sejumlah modal dan kekuatan tertentu. Selain itu, hal itu juga memerlukan kerja sama Alba dan seluruh keluarga Fellowes. Dari kata-kata Alba, mudah untuk mengetahui bahwa segala sesuatunya tidak berjalan baik bagi keluarga Fellowes. Kekayaan mereka berada di 3 besar di seluruh kerajaan bintang, tetapi kekuatan mereka hanya di 20 besar. Memang ada ketidakseimbangan yang parah. Selain itu, Alba sepenuhnya percaya bahwa ada orang suci di belakang David. Hal ini memberinya banyak keleluasaan dalam cara ia melaksanakan rencananya. Bukankah keluarga Fellowes ingin memutuskan hubungan dan keluar dari kesulitan yang mereka hadapi saat ini? Mereka seharusnya bekerja sama dengan David untuk menyelesaikan rencananya. Mulai sekarang, David akan menjamin stabilitas keluarga Fellowes. David adalah orang yang bersyukur. Jika keluarga Fellowes dapat membantunya dengan rencana itu dan menjadikannya seorang orang suci, dia tidak akan keberatan mengurus keluarga Fellowes mulai sekarang. Keluarga Fellowes juga tidak perlu secara hati-hati mempertahankan status mereka melalui pernikahan.
Dia akan membantu mereka tanpa syarat. David diam-diam memikirkan kelayakan rencana ini. Titik kuncinya adalah Alba. Selama periode ini, Alba harus percaya sepenuhnya kepada David sehingga dia bisa kembali dan membujuk keluarga Velowes. Sistem ini memiliki peraturan, dan setiap barang memiliki harga. Premi tersebut tidak dapat dihitung sebagai poin mewah. Oleh karena itu, agak sulit bagi David untuk mendapatkan poin mewah yang sesuai jika David ingin menghabiskan kuadriliun dolar bintang atau bahkan lebih. Bahkan jika kekuatannya meningkat secara signifikan dan dia mencoba yang terbaik, akan sulit untuk mencapai tujuannya. David akan baik-baik saja jika Terat bukan lebah. Dia tidak keberatan menghabiskan sedikit lebih banyak waktu untuk mengumpulkan kekuatan. Bagaimanapun, keselamatan adalah faktor yang paling penting. Namun, situasi saat ini tidak memungkinkannya untuk menunda-nunda. Dia harus menyelamatkan Celeste sesegera mungkin. Jika tidak, sudah terlambat setelah karakternya terpengaruh oleh udara dingin di gua es. Sekalipun dia diselamatkan saat itu, dia bukan lagi Celeste yang asli. Bagaimanapun, David tidak terlalu lega meninggalkan Celia dan yang lainnya di sekte seperti sekte Iridescent. Nova adalah kepala yang cukup bagus. Akan tetapi, dia bukanlah pengambil keputusan di sekte Iridescent. Para tetua yang memiliki reputasi baik adalah mereka yang memiliki keputusan akhir. Setelah David menyelamatkan Celeste, dia berencana untuk membawa mereka ke tempat lain. Dia harus membawa mereka semua ke alam abadi bahkan jika dia harus menggunakan sumber daya yang tak terbatas. Suara yang lebih keras menarik David kembali dari pikirannya. Dia berjalan melewati kerumunan dan melihat dua kelompok orang tengah bertengkar hebat. Ada sekitar selusin orang di satu sisi yang datang untuk mengambil alih kedai minuman itu dengan sebuah kontrak. Di sisi lain, ada 3 anggota keluarga Allen yang berusaha keras melindungi kedai mereka. Ada seorang wanita setengah baya dan sepasang kakak beradik. Seiring perkembangan situasi, David pun mengerti apa yang terjadi. Bab 1638. Sekitar selusin orang yang datang untuk mengumpulkan kedai itu milik pusat hiburan terdekat yang disebut Blackwater. Mereka punya beberapa wewenang di sini. Mereka mungkin menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk membuat Mossy Allen, ayah dari kedua bersaudara itu dan suami dari wanita paruh baya itu, menggadaikan kedai minuman itu kepada mereka. Sekarang waktunya telah habis, mereka masih tidak dapat membayar uangnya. Oleh karena itu mereka langsung datang ke kedai. David telah menyaksikan banyak kejadian serupa di masa lalu. Hal itu sering terjadi bahkan di bumi, apalagi di tempat ini. Adapun apakah Mossy menghabiskan uang atau dijebak, mungkin hanya pihak-pihak yang terlibat sendiri yang tahu. Hingga saat ini, Mossy belum muncul. Diperkirakan ia juga tidak mau berhadapan dengan keluarganya. Emosi di kedua belah pihak meningkat. Pemuda itu berdiri di pintu masuk kedai dengan pisau panjang di tangannya. Jika orang-orang ini berani masuk, dia akan melakukan yang terbaik. Kakak perempuannya dan ibunya berdiri di sampingnya, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Kedai ini adalah urat nadi kehidupan keluarga mereka. Siapapun yang berani mengambil alih kedai itu berarti mengambil nyawa mereka sendiri. Wah, kontraknya sudah tertulis hitam di atas putih. Kalau kamu tidak membayar, kamu harus menggunakan kedai minuman itu sebagai hipotek. Tanda tangan dan kep jempol ayahmu Mossy juga ada di sini. Sebaiknya kamu minggir dan jangan paksa kami menggunakan kekerasan padamu, kata pria di depan dengan kejam. Aku tidak percaya padamu. Kau pasti telah memalsukan kontrak ini. Kedai ini adalah hasil kerja keras beberapa generasi keluarga kita. Ayahku tidak akan pernah menggadaikannya padamu. Teriak pemuda itu dengan marah. Kau tidak percaya padaku. Kalau begitu, mintalah ayahmu Mossy untuk berhadapan langsung dengan kami dan lihat apakah dia sendiri yang menandatangani dan membubuhkan sidik jarinya. Blackwater adalah perusahaan yang sah. Tidak mungkin kau sah. Siapa di sini yang tidak tahu bahwa Blackwater menipu orang untuk mencari nafkah? Ayahku pasti dijebak olehmu, dan dia menandatangani kontrak sebagai pilihan terakhir. Sekalipun itu jalan terakhir, dia sendiri yang menandatanganinya. Cepatlah dan minggirlah. Jangan tunda pekerjaan kami. Kau ingin masuk. Kalau begitu kau harus melangkahi mayatku.
Pemuda itu tidak bergeming. Ibunya dan saudara perempuannya di sampingnya juga berkata bersamaan, Durs juga. Sejujurnya, keluarga 3 orang itu tahu itu benar ketika pihak lain mengambil kontrak. Jika itu salah, Blackwater tidak akan mendekati mereka. Karena melakukan hal tersebut akan melanggar peraturan dan perundang-undangan di Kroh Al Dantai. Selain itu, ayah kedua bersaudara itu baru-baru ini terobsesi dengan perjudian. Dia tidak hanya mencuri semua tabungan keluarga, tetapi dia juga memiliki banyak hutang. Blackwater seharusnya menjadi kreditor. Akan tetapi, keluarga tersebut tidak menduga ayah mereka akan menggunakan kedai minuman itu sebagai hipotek. Kedai ini adalah rumah mereka. Jika diambil oleh Blackwater, tabungan mereka akan habis dan mereka bertiga akan menjadi tunawisma. Oleh karena itu, mereka tidak bisa membiarkan bajingan dari Blackwater mengambil kedai itu. Hehe, kau yakin ingin melakukan ini padaku? Kau tidak tahu apa tugas Blackwater. Cepat, tarik mereka pergi. Kalau mereka berani melawan, lumpuhkan saja mereka, gertak pria di depan. Dia tidak punya kesabaran untuk membuang-buang waktu di sini. Semakin banyak penonton yang berkumpul di sekitarnya. Reputasi Blackwater di sini pada awalnya tidak terlalu bagus. Dia juga merasa malu dikritik oleh semua orang ini. Jangan berani-berani. Siapapun yang berani mendekat, aku akan membunuhnya. Teriak pemuda itu. Pada saat yang sama, dia mengangkat pisau panjang di tangannya ke udara. Kenapa kami harus takut padamu? Itu tertulis hitam di atas putih dalam kontrak. Kami hanya melindungi hak hukum kami. Bahkan jika ada penegak hukum di sini, kami tidak akan takut. Tepat ketika kedua belah pihak mulai tegang dan siap menyerang, seseorang di antara kerumunan tiba-tiba berteriak. Mereka ada di sini. Para penegak hukum ada di sini. Bab 1639. Begitu orang banyak mendengar kedatangan aparat penegak hukum, mereka langsung memberi jalan. David mengikuti suara itu dan menoleh. Dia melihat 3 pria berseragam hitam dengan kata, pusat, tercetak di dada mereka berjalan mendekat. Ketiga pria itu tidak terlalu tua. Mereka tampak baru berusia sekitar 30 tahun. Apa yang terjadi? Tanya pria yang berjalan di depan. Tuanku, kami datang untuk mengambil harta benda kami, tetapi kami dihentikan oleh keluarga beranggotakan 3 orang yang mengancam akan membacok kami sampai mati jika kami masuk. Anda harus membantu kami. Kata anggota terkemuka Blackwater dengan nada kesal. Dia tidak berani menundukkan sedikit pun kesombongan di depan para penegak hukum dari Central Secret. Benua, penegak hukum terkemuka melirik pihak lain dan mengabaikannya. Sebaliknya, dia melihat ke arah keluarga yang terdiri dari 3 orang yang berdiri di pintu masuk kedai dan bertanya, apakah ada yang bisa kami lakukan untuk Anda? Jelas mereka juga tahu bahwa Blackwater tidak memiliki karakter terbaik. Yang mulia, orang-orang itu tiba-tiba datang kepada kami dengan sebuah kontrak yang tidak diketahui keasliannya. Mereka mengklaim bahwa ayah saya telah menggadaikan kedai minuman itu kepada mereka dan bahwa jika kami tidak membayar kembali uang itu hari ini, mereka akan mengambil kedai minuman kami. Tolong bantu kami, Yang Mulia, kata pemuda itu dengan hormat. Pemimpin penegak hukum itu menatap pemimpin Blackwater lagi dan bertanya, di mana kontraknya? Yang Mulia, ini adalah kontrak yang ditandatangani antara Blackwater dan pemilik kedai ini, Mossy Allen. Silakan lihat. Setelah pihak lain selesai berbicara, dia menyerahkan kontrak di tangannya. Penegak hukum menerimanya dan melihatnya dengan serius. Kontraknya baik-baik saja. Semuanya tergantung pada apakah surat itu ditandatangani dan dicap oleh Mossy sendiri. Jika demikian, keluarga Allen mungkin kehilangan kedai ini. Sebagai penegak hukum, mereka hanya akan mengikuti aturan. Sekalipun mereka tahu Blackwater itu jahat, mereka tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bukti. Siapa Mossy Allen bagi Anda? Tanya penegak hukum itu. Tuanku, dia ayahku, jawab pemuda itu. Di mana dia? Saya tidak tahu. Dia sudah lama tidak pulang. Lihat ini, apakah kontrak ini ditandatangani oleh ayahmu Mossy? Penegak hukum menyerahkan kontrak itu kepada pemuda itu. Pihak lain melihatnya. Itu memang tanda tangan ayahnya, tetapi dia tidak bisa mengakuinya. Jika dia melakukannya,
kedai itu akan jatuh ke tangan Blackwater jika dia tidak dapat membayar hari ini. Lalu mereka bertiga akan tidur di jalanan malam ini. Dia berkata, "Tuanku," tanda tangannya agak mirip. Mengenai benar atau tidaknya, saya tidak berani memastikannya. Saya hanya bisa bertanya kepada ayah saya setelah dia pulang. Rencanamu cukup bagus, nak. Kalau ayahmu tidak pulang, bukankah itu berarti kita tidak akan pernah bisa mendapatkan kedai ini? Tanya pemimpin Blackwater. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kau tidak bisa begitu saja membuat kontrak dan memaksa kami untuk percaya padamu, kan? Terlalu banyak orang yang bisa meniru tulisan tangan. Ketiga penegak hukum itu juga mengerutkan kening. Orang yang terlibat tidak ada di sini, jadi sangat sulit untuk memutuskan. Kenyataannya, mereka juga tahu bahwa kontrak ini punya kemungkinan besar untuk direalisasikan. Lagi pula, mereka tidak pernah menghadapi situasi seperti itu di mana seseorang menerobos pintu pihak lain dengan kontrak palsu untuk menagih tunggakan. Penipuan kontrak merupakan kejahatan serius di benua suci tengah. Ini adalah pusat perdagangan seluruh kerajaan bintang, dan transaksi yang tak terhitung jumlahnya dilakukan di sini setiap hari. Jika semua orang berbohong, bagaimana mereka bisa mengelola situasi? Oleh karena itu, manajemen kontrak sangat ketat di benua suci pusat dan tidak ada seorang pun yang berani memalsukan kontrak. Karena orang yang terlibat tidak ada di sini, maka kalian semua harus kembali bersamaku. Kita tinggal cari informasi Mosi dan bandingkan sidik jarinya, kata penegak hukum itu. Oh tidak, hati keluarga tiga orang itu hancur. Jika mereka membandingkan sidik jarinya, kami langsung mendapat jawaban. Jika penegak hukum memutuskan bahwa kontrak ini asli, bukankah itu berarti Blackwater akan mengambil alih kedai itu? Bab 1640. Tuanku, jangan repot-repot. Saya punya video Mosi yang sedang meminjam uang di sini. Itu bisa membuktikan bahwa kontrak itu asli. Pemimpin Blackwater mengeluarkan sebuah kotak sambil berbicara. Setelah membukanya, sebuah layar muncul di angkasa atas. Pria parubaya di layar adalah Mosi. Lalu, suaranya keluar. Hari ini tanggal 21 Juli tahun 513.784.296 dalam kalender bintang. Saya, Mosi Allen, pemilik Allen Tavern, dengan ini meminjam 10 juta dolar bintang dari Blackwater. Jika saya tidak dapat membayarnya kembali dalam sebulan, Allen Tavern akan menjadi milik Blackwater. Setelah Mosi selesai berbicara di layar, ia menandatangani namanya pada kontrak dan membubuhkan sidik jarinya. Dan hari ini adalah tanggal 21 Agustus tahun 513.784.296 dalam kalender bintang. Tepat sebulan setelah Mosi meminjam uang di layar. Layarnya segera menghilang dan suasana pun menjadi sunyi. Wajah keluarga tiga orang pemuda itu pucat. Mereka tahu semuanya sudah berakhir. Allen Tavern akan pergi ke Blackwater hari ini jika mereka tidak memiliki uang sejumlah 10 juta dolar bintang. 10 juta dolar bintang. Dari mana mereka bisa menemukan uang sebanyak itu? Bahkan jika sang ayah tidak mencuri tabungan keluarga, mereka hanya akan memiliki lebih dari 3 juta dolar bintang jika mereka menggabungkan semua harta benda mereka. Ini adalah akumulasi keluarga Allen setelah bertahun-tahun. David tak kuasa menahan keluh kesah dalam hatinya melihat keluarga bertiga itu yang seakan-akan jiwa mereka tercabut. Kerajaan bintang sama dengan bumi. Sulit bagi warga sipil yang berjuang di lapisan bawah untuk memperoleh uang. Kapal biji nuklir magnetik mentah milik Marley bernilai 6 miliar dolar bintang. Namun, karena dia, Treasure Trove telah menaikkan harganya menjadi 10 miliar dolar bintang. Diperkirakan Treasure Trove menghadapi volume transaksi harian ratusan miliar dolar bintang. Namun, hanya 10 juta dolar bintang akan membunuh keluarga ini di sini. Di mata orang-orang ini, Treasure Trove adalah langit, sebuah eksistensi yang harus dijunjung tinggi seumur hidup. Namun, kenyataannya adalah bahwa pemilik Treasure Trove, keluarga Felowes, juga mengalami masa sulit. Mereka juga harus mengandalkan pernikahan untuk menjaga stabilitas keluarga. David menduga keluarga Felowes mungkin membutuhkan lebih dari sekadar pernikahan. Mereka juga harus memberikan sejumlah besar kekayaan setiap tahun.
Inilah kelas sosial. Itu seperti piramida. Pangkalannya sangat besar, dan jumlahnya akan semakin mengecil seiring bertambahnya jumlah orang. Hanya orang-orang yang berdiri di puncak piramidalah yang menjadi raja sesungguhnya. Jika David benar, puncak piramida kerajaan bintang kemungkinan besar terdiri dari beberapa kekuatan dengan orang suci-suci. Sekte Iridescent dan keluarga Veloes ada di level berikutnya. Raja-raja yang berdiri di puncak piramida tidak perlu melakukan apapun untuk mendapatkan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya dan wanita-wanita cantik yang dikirim ke rumah mereka. Sebagian besar dari 5 perusahaan dagang teratas di benua suci pusat memiliki seorang santo suci. Meski demikian, tampaknya keluarga Veloes ingin keluar dan mencari penyokong lain sekarang. Apa alasannya? Apakah karena selera pihak lain makin membesar, dan tuntutannya terlalu banyak? Atau adakah faktor lain yang berperan? David tidak tahu tentang ini. Dia hanya punya satu pikiran sekarang. Dia ingin naik ke puncak piramida secepat mungkin. Dengan cara itu, dia bisa bebas melakukan apapun yang diinginkannya.